إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa huwa sifat wa rahmah 'alal mu'minin wa la yaj'al 'alal zalimin wa huwa injilu fi syahri Ramadan sahril 'azim والليل عظيم ومن قرأ القرآن فهو أجر عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتق سيئة حسنة وتمحها وخلق حسن وخلق حسن. صدق الله sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat
Masjid Jami Al-Husna rahimahullah wa yarhamkumullah. Tiada kata yang terindah untuk kita ucapkan bersama-sama melainkan memuja dan memuji kehadirat Allah SWT Azza wa Jalla. Ada dengan kudrat iradatnya, taufik ridho hidayahnya, kita dapat melaksanakan kewajiban sholat fardu Jumat di hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita di Jumat yang mulia ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada qudwatun hasanah kita, manusia yang membawa kita dari alam minaz zulumati ila nur, dari alam kegelapan, dari alam yang berpendidikan, alam yang menuju surganya Allah, yaitu pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan termasuk umatnya. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat pada beliau, kita mendapatkan syafaatnya dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan di mimbar yang mulia ini, khotib akan menyampaikan si khotib dengan tema bahayanya meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Di masa sekarang ini, umat Islam yang mengaku hamba Allah, yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah banyak yang meninggalkan pedoman hidupnya yang amat sempurna dan relevan isinya di segala zaman dan segala tempat. Dan Al-Quran juga berisikan hal-hal yang sangat fundamental bagi kehidupan umat Islam, karena mereka lebih banyak baca WA-an daripada membaca Al-Quran. Mereka lebih taat pada hukum dan undang-undang buatan manusia ketimbang hukum-hukum Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Padahal tidak jarang pembuat undang-undang itu pun melanggar undang-undang yang dibuat dan disepakatinya. Kalau Allah membuat undang-undang atau aturan atau janji, maka dia tidak pernah mengingkarinya. Dan Nabi Muhammad dan pengikutnya yang taat pada Allah menyampaikan tentang hukum-hukum Allah, mereka tidak pernah mengingkari apa yang disampaikannya. Kemudian mereka lebih takut pada atasan dan kehilangan jabatan ketimbang takut pada Tuhan pencipta dan berkehendak menjatuhkan dan mengangkat derajat dan juga menghinakan seluruh manusia. Mereka lebih takut berita-berita dalam media televisi ketimbang berita-berita tentang kehidupan setelah kematian. Dan Al-Quran yang hidupannya kekal dan abadi atau selama-lamanya. Mereka lebih sedih, kecewa dan menyesal bila HP-nya rusak. Akan tetapi mereka tidak kecewa, tidak sedih, dan tidak menyesal bila anak atau putra-putrinya mentalnya rusak akibat dari aplikasi HP yang berisikan tidak baik bagi generasi muda. Bukankah sudah banyak generasi bangsa yang rusak fisik dan mentalnya akibat terlalu banyak dan meluangkan waktunya bermain HP? Hingga hadirin, Allah tidak akan meminta, ingat hadirin, Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban untukmu kepada anak-anakmu dan istri-istrimu. Akan tetapi Allah akan meminta pertanggungjawaban tentang perilaku anak-anakmu dan istri-istrimu di akhirat kelak. Karena kita sebagai suami atau ayah dan sebagai kepala keluarga yang diberi amanat oleh Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kullukum ri'in wa kullukum mas'ulatin an ra'iyatin. Setiap kalian ada pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketika anak kita mau ditiupkan ruhnya ke jasadnya, maka Allah mengambil persaksian kepada ruh tersebut. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa syahadahum ala anfusihim
alastu bi rabbikum bala syahidna. Al-Arab ayat 37. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil terhadap ruh mereka, mengambil sumpah persaksian kepada ruh mereka, bukankah aku Tuhanmu? Jawab mereka, benar, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi. Hadirin, jangan kita putuskan persaksian mereka pada Allah, karena anak menjadi ingkar terhadap kitab Allah, perintah Allah dan larangan Allah, karena banyak andilnya orang tua. Kullu mauludin yulad 'alal fitrah, wahai tuhanani au yunasirni au yumajsanihi. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah atau Islam, maka perbuatan orang tuanya lah yang menjadi anak itu Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Dan hadirin rahimahullah, bila kita berpaling dari kitab suci Al-Quran yang bersihkan peringatan-peringatan, kabar gembira, petunjuk sejarah, dan yang lainnya yang sangat relevan untuk dipedomani hidup sehari-hari, maka kita akan sengsara kehidupan di akhirat nanti bila kita mengabaikan ayat suci Al-Quran sesuai dengan firman-Nya. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kelak kami akan mengumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi kalau kita mengabaikan Al-Quran, kita tidak pedulikan Al-Quran, tidak mau membacanya, tidak mau menerjemahkannya, tidak mau menghafalnya, tidak mau memahami isinya, maka ketika kita bangkit dari alam kubur dalam keadaan buta. Dalam ayat berikutnya, qala rabbi lam hasartani a'ma wa qad kunta basira. Berkata mereka, Tuhanku, kenapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Dahulunya aku orang-orang yang dapat melihat. Alangkah malangnya kehidupan kita di akhirat, dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal kita hidup dalam keadaan melihat, akibat kita melalaikan peringatan-peringatan Allah dari kitab sucinya yang mulia Al-Quran Al-Karim. Siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan wudu, maka dia akan mendapat pahala 10. Siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan wudu, maka dia akan mendapatkan pahala 70 dan 40. Dan siapa membaca Al-Quran dalam sholat dalam keadaan wudu, otomatis dalam wudu, maka pahalanya 70. Jadi jangan kesal, jangan dongkol kalau imam bacanya agak panjang, karena itu imam lagi mengambil sunnah supaya pahalanya lebih banyak lagi. Hadirin, sebelum ditutup dengan khutbah kami ini, maka kami mudah-mudahan apa yang kami ini ada informasinya, yaitu cerita tentang salah seorang yang soleh, dan beliau adalah tokoh Indonesia, dan dia pernah menjabat menjadi Presiden Indonesia, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Beliau ditinggal orang tuanya ketika bersama-sama melaksanakan sholat asar. Ketika sujud, bapaknya tidak bangun-bangun dari sujudnya, ternyata telah wafat. Baharudin Yusuf setelah dia tamat dari ITB Bandung, maka mendapatkan beasiswa dari pemerintah, maka dia sekolah di Jerman. Dan dia selama di Jerman kuliah itu selalu menempati urutan ketiga. Sedangkan temannya 2 orang Yahudi selalu posisi di pertama rankingnya. Maka dia pun bersilaturahmi dengan orang Yahudi tersebut. Beliau menanyakan, wahai sahabatku, apa yang kau lakukan, apa yang kau pelajari, apa yang kau selalu siapkan untuk mata kuliah sehingga engkau selalu dalam semester menempati urutan pertama dan kedua. Maka Yahudi tersebut dengan berat hati tidak mau memberikan tentang rahasianya. Tapi karena Pak Habibie dengan dipanggil Rudy, dia dikenal dengan Mr. Great, artinya itu retak. Dialah yang menciptakan bahwa sekian kaki kapal akan pecah, tapi dengan
jasa beliau, dia bisa menciptakan kapal sehingga tidak pecah. Maka dengan bahasa kita dia meredel-meredel, akhirnya dikasih tahu juga, wahai Rudi, tahukah kamu yang aku lakukan? Bahwa setiap jam 3 malam aku bangun, aku mandi tapi tidak berwudu, kemudian aku baca Al-Quran. Dia terkejut, Yahudi membaca Al-Quran. Bukankah Anda seorang Yahudi? Betul, aku bukan orang Islam, tapi aku yakin dengan Al-Quran. Maka setiap hari aku baca Al-Quran isinya. Pak Habibie pun penasaran. Tidak mungkin, kata beliau. Tapi kata Yahudi tersebut, coba sebutkan ayat mana, ya, surat apa yang Anda sebutkan, aku akan menyebutkan. Ternyata setelah dites Pak Habibie, mereka keduanya hafal Al-Quran. Ini orang Yahudi. Maka beliau menjadi apa? Jadi inspirasi bagi Bapak Habibie. Mulai dari saat itu karena merasa tertampar, ya, dengan sikap orang Yahudi, dia malu. Saya ngaku Islam, ngaku umat Nabi Muhammad, tapi sama Al-Quran tidak peduli. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita, dan kan pedoman hidup kita tidak dipelajari. Akhirnya dengan kekuasaan Allah Qadratillah, beliau setelah bangun pagi, sholat tahajud, baca Al-Quran, dengan izin Allah selalu berada di ranking pertama. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum nabiyil Qur'an azim wa nafani wa biyahum bima bihi wa dhikril wa rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi arsala bil huda wa dinil haq yudhhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل وسلم على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والمسلمين بينهم ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويأتي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وإيتاء ذي القربى وينهى عن البغي والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم وذكر الله أكبر.